Sebetulnya kalau kita bicara itu sebetulnya kita bicara tentang regresi ya, tapi mungkin nanti nggak konteks regresinya, tapi bagaimana menginterpretasi nilai-nilai odds ratio, risk ratio, dan confidence interval. Baik, apa namanya, mungkin kita langsung latihan pakai SPSS saja ya, biar lebih paham. Saya lagi buka SPSS, jadi kalau kalian ada SPSS silahkan dibuka. Kalau ada software statistik lain pun juga nggak ada masalah ya. Boleh dibuka, boleh dipakai.
Baik, apakah sudah terlihat di layar Anda? Eee, Sudah, Bapak. oke, ya, eee, kita akan mulai me berlatih ya, kita akan melakukan sebuah analisis, sehingga nanti didapatkan nilai OR, nilai RR, dan nilai confident interval, ya. Nah, perlu dipahami, sebetulnya kalau bicara, eee, nilai OR dan RR itu cenderungnya memang skala dari 2 variabel, independen dan dependen itu memang di kebanyakan penelitian itu adalah skalanya kategorik atau, dalam bentuk ordinal maupun nominal, ya. Sehingga apabila Anda punya data dalam bentuk skala numerik atau rasio, itu memang harus dikonversi terlebih dahulu, diubah terlebih dahulu menjadi, data kategori, ya. Nah, eee, sampai sejauh ini saya belum pernah, apa namanya, melihat kalau itu hasilnya akan dalam bentuk odds ratio maupun risiko relatif itu, eee, dalam bentuk numerik ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat confident interval ya, atau interval kepercayaan, itu tidak harus skala datanya itu bentuknya adalah kategori. Jadi odds ratio, risk relatif, dan confident interval itu, 2 konteks yang berbeda. Dalam arti kalau kita bicara OR dan, kita mendiskusikan OR dan RR itu konteksnya sama, kurang lebih ya. Sedangkan confident interval itu berbeda konteksnya. Jadi nanti mungkin sambil saya, tunjukkan, contoh paper yang ada confident intervalnya dan bagaimana kemudian menginterpretasikan. Jadi ini kita kombinasi ya latihan, tapi juga, nanti, saya tunjukkan publikasi dengan adanya atau menyertakan OR dan RR, lalu, juga ada confident intervalnya dan nanti bagaimana, interpretasinya. Baik, sekarang kita mulai dulu dengan, analisis data statistiknya ya. Jadi ini ada dataset ya, dataset ini ada jenis kelamin, ada, BMI, ada pola konsumsi gitu kan. Nah, di sini saya ingin, mencoba menganalisis ya, antara jenis kelamin dan, apa namanya, status obesitas misalnya ya. Mari kita lakukan ya. Nah, ini langkah pertama saya menggunakan cross tabs ya, jadi tabulasi silang. Tabulasi silang ini nanti kita bisa melihat ya, uji chi-square yang kita pakai, kemudian kita mau melihat, risk ya, karena kita mau melihat risiko, eee, kemudian apalagi ya, mungkin nggak ada ya, hanya itu, kemudian ini nggak ada, saya rasa hanya itu, lalu kemudian klik OK ya.
Oh, sebentar. Jadi ada yang salah dengan kategori IMT-nya, sebentar. Keluar. Oh, iya. Jadi apa yang barusan saya lakukan, saya dari tadi tidak bisa menganalisis ya. Saya khawatir ada yang kurang pas dengan coding-nya. Jadi saya rubah coding-nya dari 1 menjadi 0, dan, apa namanya, 2 menjadi 1 ya.
Enggak. Saya nggak tahu kenapa nggak berhasil ketika mau menganalisis jenis kelamin terhadap status obesitas ya. Akhirnya saya switch status obesitas terhadap apa tadi impaired glucose tolerance dengan fasting glucose ya. Ya, jadi eh, di sini saya mau menganalisis ya apa namanya hubungan antara status obesitas atau status IMT dengan eh, gangguan fasting glucose ya. Nah, di sini terlihat ya variabel apa yang perlu nanti kita lihat itu adalah kita melihat di sini confidence interval harusnya muncul ya. Bentar, saya cek lagi. Ini agak aneh ya, saya nggak ngelihat confidence intervalnya di sini ya. Mestinya kita bisa lihat confidence intervalnya ya. Mungkin untuk confidence interval kita lihat di contoh lain ya. Jadi Bapak Ibu, jadi saudara-saudara, ini adalah tes untuk mengetahui atau melihat besar rasio dalam bentuk OR maupun RR ya. Jadi kalau OR dan RR itu yang membedakan adalah desain penelitiannya. Ya, apabila kita berbicara OR, itu kita bisa menggunakan atau misalnya kita ngelakuin penelitian atau Bapak Ibu membaca penelitian, di mana penelitian itu dengan desain cross-sectional dan case control, maka kita bisa menginterpretasi itu sebagai OR. Ya. Namun apabila studi itu adalah studi prospektif atau cohort, itu lazimnya itu menggunakan RR, risk ratio atau risk relatif. Ya. Nah, di mana dilihatnya nilai RR, nilai OR-nya itu, ya, itu ada di eksponen beta ini. Ya. Ya, pertama kalau kita melihat data seperti ini, ya, kalau kita melihat data seperti ini, itu yang kita lihat ini sebentar ini tidak ada nilai itu ya, tidak ada nilai apa? Tidak ada nilai BMI ya, sebentar. Harusnya ada. Saya cek dulu deh pakai. Ya, ini yang betul yang ini ya. Jadi kita lihat yang kedua ini ya. Yang kedua ini kita lihat apakah kelihatan? Kelihatan Bapak. Yang ada confidence intervalnya. Jadi tadi analisis tadi salah mungkin karena kategorikal IMT-nya ada yang nggak tepat. Apakah yang ini kelihatan sekarang? Terlihat yang kategori IMT WHO, Bapak. Ya, baik. Baik, sekarang kita yang pakai itu ya. Yang kita pakai itu ya. Eh,
Kita pakai itu, ya ini ya. Jadi yang pertama perlu kita lihat adalah, saya mencoba memberikan informasi. Jadi nanti sama ini kita sekaligus belajar regresi sih ya. Sekaligus belajar regresi. Jadi misalnya ada studi case control atau studi cross-seksional ya. Tapi di situ Anda ingin melihat odds ratio bagaimana status obes itu atau status IMT itu berisiko terhadap gangguan glukosa puasa. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah namanya model summary. Ya. Model summary itu ada dua ya di sini yang perlu diperhatikan, yaitu Cox and Snell R-square dan Negelkerke R-square. Ya. Apa bedanya? Saya tidak terlalu hafal, tapi kalau saya tidak salah, apabila nilai dari Hosmer-Lemso test, ya, jadi Hosmer-Lemso test itu adalah nilai proporsi, ya. Kalau proporsinya itu berbeda, bermakna, maka kalau nggak salah yang dilihat adalah Cox and Snell R-square. Tapi kalau proporsinya tidak berbeda, seperti ini nilai p-value-nya di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan proporsi antara yang yang status IMT-nya kurang atau lebih dan seterusnya ya. Terhadap variabel dependennya yaitu gangguan glukosa puasa. Maka yang dilihat adalah Negelkerke R-square. Namun demikian, terlepas dari perbedaan dari Cox-Snell and Negelkerke, nilai R-square ini tidak cukup berbeda tajam. Ya. Lalu membaca ini bagaimana terhadap konteks dari hubungan antara status IMT dengan gangguan glukosa puasa. Nilai 0,015 dan 0,011 itu menandakan bahwa ya model dalam model analisis kita antara variabel status IMT dengan glukosa, gangguan glukosa puasa ya, itu variabel status IMT ini hanya bisa menjelaskan sebesar 0,015 dari perubahan atau variasi yang muncul nanti di variabel glukosa puasa, gangguan glukosa puasa. Ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita bicara determinan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan glukosa puasa, ternyata status IMT di data ini itu hanya bisa menjelaskan 0,015 atau hanya bisa menjelaskan 1,5%-nya dari 100% yang kira-kira mempengaruhi ini. Bisa dimengerti enggak? Jadi kalau Ibu atau Bapak punya di sini misalnya adalah IMT ya, status IMT entah underweight, entah overweight, entah obese. Lalu di sini Ibu punya data banyak, ada jenis kelamin, ada asupan, ada sosial ekonomi, ada tingkat pendidikan ya. Kemudian dianalisis satu persatu. Misalnya Ibu analisis tingkat pendidikan terhadap status IMT ya. Ini saya nggak bicara etiologi ya. Saya nggak bicara plausible apa enggak, ya. Penjelasannya masuk akal apa enggak, saya nggak bicara itu. Pokoknya ini istilahnya hanya hubungan dan hubungan, karena kita hanya belajar statistik, ya. Namun kalau di real penelitian, saya pasti akan mempertimbangkan plausibility, ya. Tingkat pendidikan ke IMT, jadi penjelasannya kan jauh ya Bu ya. Gimana sih tingkat pendidikan ke status IMT? Muter dulu ke tingkat pendidikan, ke pola makan, ke behavior dan perilaku, lalu dia makannya, baru kemudian ke status gizinya. Itu kan jauh muternya.
Tapi kita nggak bicara etiologi atau perjalanan sebuah, kondisi. Nah, kita hubungkan misalnya pendidikan dengan status IMT. Nah, ternyata hasil model summary-nya itu sama seperti ini misalnya, hanya 0,02, 0,020. Nah, 0,020 itu kalau dipersenkan berapa persen ya? 2%. Saya lihat Bu Rena bilang 2%. Nah, berarti dari model tersebut, pendidikan itu hanya berkontribusi 2% terhadap status IMT. Nah, apabila kita berpikir harusnya ada 100% yang berpengaruh terhadap atau berhubungan dengan IMT ini, maka di luaran sana yang belum dimasukkan, itu masih ada 98% variabel lain yang mungkin berkontribusi. Nah, sama dengan yang barusan ini saya jelaskan. Jadi di sini, status IMT itu hanya menjelaskan 1,5% terhadap, gangguan glukosa darah puasa, ya. Nah, kemudian, selanjutnya terkait dengan tadi ya, OR, ya, saya sebutkan di sini, ya. Nah, ini ternyata ada yang lucu, ya. Jadi, jadi kalau ingin melihat OR, RR, Bapak Ibu, ya, itu di sini yang perlu dilihat adalah nilai dari ini, Bu, Bapak Ibu, eksponen beta ini, Bapak Ibu. Ya, nilai dari eksponen beta. Lah, nilai dari eksponen beta ini ternyata untuk kategori IMT itu nilainya 0,73. Sedangkan untuk konstantanya itu nilainya 2,4. Kalau nilai, kategori IMT itu nilainya 0,73 untuk eksponen beta, itu artinya apa kira-kira? Berarti nilai OR-nya itu adalah 0,73. Dalam hal ini, interpretasinya adalah status IMT menurut WHO itu malah memproteksi, ya, atau ya berhubungan, ada hubungan antara status IMT dengan gangguan glukosa darah puasa. Karena nilai p-value-nya kalau Anda lihat, itu kan nilai signifikansinya kan 0,000, ya kan? Berarti kan berhubungan bermakna. Tapi nilai odds ratio-nya itu adalah 0,7. Yang itu berarti adalah bersifat protektif. Ya. Nah, kemudian dilihat lagi yang tadi ada confident interval. Nah, ini confident intervalnya terlihat antara 0,683 sampai 0,787. Ya, ini artinya interval kepercayaannya itu sangat sempit untuk menolak atau menolak hipotesis nol. Jadi untuk menjawab kebenaran menjawab hipotesis 1, ya. Jadi kalau, confident intervalnya dilihat ini, begini, nilai eksponen betanya ini kan tidak lebih dari 1, ya kan? Nah, kalau nilai confident intervalnya juga tidak lebih dari 1, itu sudah jelas, hasilnya pasti bermakna atau signifikan. Hanya memang ini tidak sesuai teori, ya. Seharusnya kan status IMT itu kan berhubungan dengan, gangguan
glukosa darah puasa dalam perspektif yang positif mestinya. Artinya kalau IMT-nya semakin tinggi ya, mestinya gangguan glukosa darah puasanya resikonya semakin tinggi ya. Tapi kenapa ini kok malah protektif sifatnya? Berhubungan tapi sifatnya protektif. Jadi signifikan tapi OR-nya kurang dari 1. Anda kalau mau mengingat kembali, udah dapat mata kuliah epidemiologi kan? Epidemiologi gizi. Dapat nggak? Nah, diingat kembali. Di epidemiologi gizi, itu kan ada nilai-nilai ini kan? OR, RR. Ya apa enggak? Iya. Saya nggak bisa terlalu kompleks menjelaskan ya. Kalau basis epidemiologinya nggak di-refresh kembali. Gitu. Karena kalau hanya melihat, kalau hanya membaca dari statistik itu, saya khawatir semuanya jadi boleh begitu loh. Karena statistik itu kan hanya tools ya. Kalau toolsnya hasilnya negatif, jangan-jangan kalau kita nggak tahu basis knowledge-nya, ya boleh aja Pak hasilnya negatif loh. Jangan begitu ya. Nah ini contoh soal saya berikan untuk memahamkan pengertian OR, tapi dalam konteks yang kita harus lihat datanya lagi nanti. Kenapa? Karena di sini jelas status IMT itu malah justru protektif terhadap gangguan glukosa darah puasa. Ini questionable. Ini dipertanyakan. Kenapa? Ini sengaja saya sampaikan. Kenapa? Karena di dalam status gizi menurut IMT ini, underweight ya, itu masuk dalam analisis. Ya. Jadi di dalam status IMT itu di kelompok ini, kalau saya tidak salah ingat ya, kalau IMT yang menurut WHO itu ada underweight, ada overweight, ada obese, dan ada normal. Nah, ini ini salah satu set data nasional ini yang saya pakai buat contoh. Ya, salah satu set data nasional. Nah, kalau ini disampaikan, ini tentu interpretasinya tidak sesuai dengan apa yang selama ini disuratkan atau tertulis di dalam teori. Sehingga kalau mau mengoreksi lagi, maka kemungkinan yang underweight dan normal weight itu dikeluarkan. Ya. Karena underweight ke gangguan glukosa darah puasa itu etiologinya berbeda dengan overweight, obese terhadap gangguan glukosa darah puasa. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya cari paper saja dulu ya. Kayaknya mungkin akan lebih mudah kalau paper untuk dijadikan contoh ya. Silakan. Saya akan cari paper ya.
Ini saya ada sebuah contoh, saya udah nemu sebuah contoh ya. Oke ya. Overweight, obesity, and risk of hospitalization for COVID-19, a community-based cohort study of adult in United Kingdom. Ya. Jadi dia melihat hubungan antara kondisi awal orang yang dirawat di rumah sakit akibat COVID dengan status awalnya dia, status IMT-nya itu obesitas, ya. Nah, kemudian di sini datanya itu dituangkan dalam bentuk odds ratio, bukan risk relatif, ya. Kenapa? Kenapa Pak? Kan ini cohort, tadi Bapak bilang cohort itu cenderungnya lebih banyak memberikan interpretasi dalam bentuk risk relatif. Kenapa ini dia menyampaikan dalam bentuk odds ratio, ya. Kemungkinannya adalah, jadi saat dia memang cohort, namun ada kondisi yang bisa discharge ketika running-nya masih jalan. Jadi misalnya dia melihat baseline IMT ya, ketika pasien itu masuk. Ya, jadi misalnya si A dia kena COVID harus dihospitalisasi, dia masuk, dia diukur baseline IMT-nya. Ternyata si A ini dalam waktu 5 hari sudah bisa discharge keluar dari rumah sakit, dari perawatan. Di saat yang sama ada pasien yang masuk juga, ya, dilihat IMT-nya, tapi dia membutuhkan waktu 7 hari. Jadi ketika pasien yang jadi sampel tadi di-discharge atau keluar dari hospitalisasi atau perawatan di 5 hari, yang 7 hari ini masih berjalan. Jadi itu memang cohort, tapi sebetulnya dalam proses perjalanannya itu cross-seksional. Jadi ada yang beririsan. Itu kemungkinan menjadi penyebab mereka menginterpretasi datanya menjadi OR. Beda cerita ya, misalnya status IMT-nya dilihat ya, contoh nih misalnya hubungan atau resiko obesitas terhadap kejadian PJK, penyakit jantung koroner, 1 tahun setelahnya. Nah, 1 tahun setelahnya berarti ada satu temporal waktu ya yang sampel yang menjadi partisipan di cohort ini tidak diapa-apakan. Baru setelah setahun mereka diukur resiko koronari atau ya penyakit jantung koronernya itu baru dilihat bersama-sama pula ya. Sehingga kan ada sekuens waktu yang hilang. Yang maksudnya bukan hilang, ada sekuens waktu yang tidak saling overlap antara satu sampel dengan sampel yang lain. Sedangkan kalau pada konteks contoh yang Anda lihat ini, pada obesity dan risk rate of hospitalization pada COVID, kaitannya dengan COVID, itu kan ada sekuen yang overlap. Contoh misalnya Bu Anissa. Bu Anissa sakit ya kan COVID, kemudian diukur indeks massa tubuhnya di awal. Kemudian di saat yang sama Hainun juga, di saat yang sama saya juga, di saat yang sama Atika juga. Ya, termasuk misalnya Bu Rena. Jadi ada 5 ini bareng-bareng jalan, tapi dalam perjalanannya itu tidak semua discharge di waktu yang sama. Misalnya Bu Anissa 3 hari aja udah bisa discharge, Hainun butuh 5 hari, saya butuh 10 hari misalnya. Ya. Bu Rena lebih lama lagi, 14 hari. Maka kan di situ discharge-nya kan tidak bersama-sama. Jadi itu seolah-olah yang ada bayangan cross-seksional di situ. Ya. Masuknya dalam waktu yang sama tapi keluarnya beda-beda. Tapi kalau skenario yang tadi saya ceritakan di awal, indeks massa tubuh, kemudian setahun lagi dilihat risiko PJK-nya, berarti kan ada satu waktu yang tidak dilakukan apa-apa terhadap volunteer ini, dibiarkan saja.
Baru setelah setahun bersama-sama semua diukur, di-assess PJK-nya. Nah, skenario yang begitu kemungkinan dia akan menampilkan, kemungkinan besar akan menampilkan data interpretasi dalam bentuk risk relatif. Sedangkan ini dalam bentuk odds ratio. Ya. Nah, kira-kira bisa dipahami, bisa dalam bayangan Anda bisa dimengerti. Jadi kalau Anda suatu saat ada penelitian, ya, penelitiannya misalnya yang di yang di puskesmas misalnya, mau neliti kejadian diare, ya, kejadian diare yang etiologinya apa namanya atau hubungan antara IMT dengan lama durasi diare pada anak misalnya. Nah, itu bisa aja disebut cohort, ya, tapi nanti penampilan datanya dalam bentuk OR. Kenapa? Karena bisa aja anak yang diare 5 hari selesai, ya kan? Ada yang mungkin 3 hari masih belum, tapi harus dimonitor sampai 6 hari. Berarti 6 hari baru discharge. Begitu maksud saya. Beda cerita dengan misalnya hubungan antara misalnya masih pada anak deh, biar nggak lompat-lompat. Status pemberian ASI eksklusif, ya ini statusnya ya. Jadi nanti ada yang ASI eksklusif, ada yang enggak. Dan apa namanya kondisi terkait dengan pneumonia 6 bulan setelah ASI eksklusif itu selesai. Jadi kalau ASI eksklusif berarti kan 6 bulan kan. 6 bulan, nanti selanjutnya 6 bulan kemudian baru dilihat riwayat apa namanya pneumonianya. Nah, itu kemungkinan bisa dilihat dengan RR, seperti itu. Jadi di follow up, nanti baru 6 bulan setelahnya itu dilihat. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari data yang Anda lihat, Anda saksikan itu ya, dia nggak ada p-value-nya, nggak ada p-value-nya atau signifikansinya, tapi saya ingin mengajarkan tips kepada Anda, tanpa melihat p-value, kita bisa menduga bahwa itu signifikan. Dari mana, Pak? Ya, ini saya kasih contoh ya. Dari confidence interval ini, saudara-saudara. Ya. Ini Anda lihat, referensinya itu adalah orang normal. 1, ya. Berarti dia tidak beresiko, dia juga tidak protektif. Ya. Kemudian overweight itu resikonya, OR-nya itu 1,39 dengan confidence interval 1,13, 1,71. Ini signifikan menurut saya. Di model dasar 1 ya, model awal. Kita lihat keterangannya, bla 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 bla. Model 1 adjusted for age and sex ya. Jadi model 1 ini dikontrol dengan jenis kelamin dan usia. Ya, penelitian yang bagus biasanya bawahnya itu pasti ada 2 ya. Ada keterangannya begini. Model 2 ya, seperti model 1 berarti di-adjust dengan usia dan jenis kelamin ditambah dengan kebiasaan merokok, physical activity level, konsumsi alkohol, pendidikan, etnis, diabetes, hipertensi, dan CVD. Jadi keberadaan penyakit-penyakit ini. Ya. Model 3 itu di-adjust dengan tambahan status kolesterol, status total kolesterol, status kolesterol HDL, HbA1c, dan HSCRP. Ya. Mari kita lihat. Di model 1 untuk overweight ini pasti signifikan. Ya enggak? Kok tahu, Pak, itu signifikan? Anda bertanya-tanya enggak, Pak, kok tahu, Pak, ini overweight beresiko terhadap hospitalization admission terkait dengan COVID, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan? Itu signifikan itu. Karena nilainya lebih dari 1 ya, Pak. Nilai Gimana, Bu Anissa? karena nilai confidence intervalnya itu lebih dari 1. Betul. Betul. Nilai OR-nya lebih dari 1, ya.
Kalau nilai confidence intervalnya lebih dari 1, itu pasti signifikan. Karena nilai OR itu ada di dalam rentang confidence interval. Kan 1,339 kan? Ini ada di dalam rentang confidence interval enggak? Iya. Nah, ya. Jadi sesederhana itu kita melihat signifikansi tanpa ada data p-value sama sekali. Ya. Kemudian overweight setelah dikendalikan dengan model 2 ya, itu masih signifikan. Tapi pas masuk ke model 3 dengan ada tambahan tadi total kolesterol, HDL kolesterol, HbA1c, dan status inflamasi ya, ternyata sudah nggak lagi signifikan. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami enggak, Bapak Ibu? Jadi kemudian juga untuk OB1 ya, di model 1 dan model 2 masih bermakna, tapi di model 3 sudah nggak lagi. Namun untuk obes 2 ya, itu baik di model 1, di model 2 maupun model 3 semuanya signifikan. Ya. Jadi di sini sekaligus saya ingin memberikan penjelasan ya. Mengenai confidence interval itu dengan data atau dengan analisis yang seperti ini ya. Dengan sudah ada nilai OR dan RR ya, itu sebetulnya memudahkan Bapak Ibu, memudahkan kita ya. Beda cerita kalau datanya masih numerik semua ya. Eh, Mungkin nanti akan saya ceritakan setelah ini jika ada pertanyaan dulu terkait ini. Nanti akan saya kasih contoh lain yang datanya skalanya numerik ya, tetapi tidak muncul itu berupa OR dan RR ya. Munculnya berupa semacam nilai R dalam korelasi, lalu ada intervalnya, ada confidence intervalnya. Bagaimana kita menginterpretasi? Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah ada, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan contoh lain untuk menjelaskan confidence interval ya. Atau kita cari yang risk relatif ya, yang RR sekarang. Coba sebentar ya.
saya lanjutkan contoh yang menggunakan RR ya. Jadi ada sebuah studi sama yang cohort ya, dan ini studi yang nggak jauh-jauh, masih nggak lama ya, 2016 ya. Adherence to Mediterranean diet is associated with reduced risk of heart failure in men ya. Nah ini kelihatan ya, ini dia pakainya RR dan apa namanya, dan hazard ratio ya. Jadi ada dua, sebentar. Recording in progress. Di sini kelihatan ya. Jadi kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini meskipun dia mengambil Mediterranean diet, tapi dia pendekatannya menggunakan post teori diet. Ya, saya harap kalian juga mulai memahami apa itu apa namanya, yang disebut dengan priori dan yang disebut dengan post teori. Jadi kalau kan jenis diet itu kan banyak ya, yang sudah jadi teori berdasarkan pola yang lama. Jadi misalnya Mediterranean diet, DASH diet, glycemic index, low glycemic index, itu semua kan apa namanya, pendekatan yang klasik ya kan. Nah, tapi apakah benar sekarang kalau kita cut off-kan atau kita titik potongnya secara absolut, kita sebut bahwa oh si A atau orang yang tidak mengkonsumsi glycemic index tinggi versus yang glycemic index rendah, hanya diambil dua begitu, itu cukup menggambarkan pola glycemic index-nya, kan enggak? Makanya di sini menurut saya yang membuat paper ini masih punya daya jual adalah selain dia Mediterranean, dia melakukan namanya modified dengan cara membuat prinsipal komponen analisis atau menganalisisnya dengan pendekatan PCA. Ya. Nah, sekarang banyak tuh apa namanya, mulai jadi kalau sekarang mau publikasi dengan paper dengan kualitas publikasi yang bagus, nggak bisa lagi dengan memotong titik potong asupan itu hanya dengan misalnya tinggi versus rendah, baik versus kurang baik, itu nggak bisa. Jadi saintis di luaran sana nggak lagi percaya dengan dikotomi itu, ya. Makanya memang lebih logik dan lebih plausibel, lebih masuk akal ya, lebih juga menggambarkan fenomena bahwa memotong di titik absolut ya dan tidak itu untuk asupan itu nggak lazim. Yang paling mungkin adalah dengan membuat kuintil atau di sini kuartil dalam hal ini. Jadi rentang yang kemudian dari kuartil ini diskor ya. Saya belum baca detail di sini apakah skor yang rendah itu adalah skor yang adherence-nya rendah, sedangkan skor yang paling tinggi itu adalah yang adherence-nya tinggi. Ya. Nah, namun di tengah-tengahnya itu juga ada yang mungkin compliance-nya nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah. Ya kan? Faktanya kan begitu di masyarakat. Jangankan di masyarakat, di jumlah 30 orang yang ada di forum ini aja juga sama. Ada yang mungkin sehari-hari adherence minum susunya tinggi. Ada yang enggak, ya kan? Ada yang jarang atau ada yang tidak sama sekali. Nah, semua diakomodir dalam model prinsipal komponen analisis seperti ini, ya. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya di sini. Kita lihat ya. Ini hasilnya di sini ya, saudara-saudara. Jadi nilainya itu adalah kalau oke, berarti kalau skornya rendah ya, skornya rendah itu berarti adherence-nya skornya rendah berarti adherence-nya rendah. Ya. Sedangkan skornya tinggi berarti adherence-nya tinggi. Makanya kelihatan di sini ya, Anda lihat kan, yang ini dijadikan reference.
Karena itu adherence-nya rendah, maka pasti resiko mengalami CVD-nya tinggi. Sedangkan yang adherence-nya semakin adherence-nya semakin naik, resiko CVD-nya semakin menurun. Terlihat dari nilai risk relatifnya yang kurang dari 1. Ya. Lalu pertanyaannya apakah semua signifikan? Oke, di sini sudah ada tulisannya P-trend, ya, trennya sangat bermakna. Kalaupun P-trend-nya nggak dimunculkan, itu sudah kelihatan bahwa ini pasti bermakna. Kenapa? Karena nilai RR, nilai risk ratio-nya, itu ada di dalam rentang nilai confidence interval. Sekalipun sudah di-adjusted dengan banyak variabelnya. Ini kan ada tulisan multivariable adjusted risk relative. Apa aja adjusted-nya? Oh, ini ada banyak. Ada konsumsi kalau nilainya A, ini ada indeks A ya, itu berarti di-adjust dengan konsumsi buah sayur, konsumsi kacang-kacangan, konsumsi fiber, konsumsi dan lain sebagainya ditambah dengan usia. Tuh. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi penggunaan reference atau pemilihan mana yang menjadi skala reference itu tergantung hipotesis kita. Ini berkebalikan dengan tadi, yang obesity sama COVID tadi, rate hospitalization tadi. Kalau tadi normalnya yang dijadikan reference, kenapa? Karena normal itu tidak begitu beresiko terhadap perawatan atau hospitalization. Di sini konteksnya adalah kalau semakin tinggi adherence-nya, maka dia akan semakin rendah resikonya ke penyakit CVD. Itu yang mau di-selling oleh paper ini. Makanya dia menggunakan referensinya adalah yang adherence-nya rendah. Yang artinya kalau adherence rendah, resikonya semakin tinggi. Yang mau dia jual tapi dalam maksudnya gini, dalam mengkampanyekan ke publik yang membaca ini, ya dengan membahasakannya dibalik, bukan ngomong kalau kalau kamu adherence-nya Mediterranean rendah, risikomu tinggi loh mengalami CVD. Nggak begitu, tapi dibalik. Kalau adherence-mu tinggi, risikomu mengalami CVD rendah. Coba deh yang belajar promosi kesehatan, bahasanya enak mana kira-kira? Dalam praktek promosi kesehatan, bahasanya yang sebetulnya punya tujuan itu yang mana? Bahasa mengkampanyekan makan dengan pola Mediterranean diet kan? Kalau kamu Mediterranean diet, pola makanmu tinggi serat, tinggi karbohidrat kompleks, resikomu CVD rendah. Nah, itu kan dari sisi perspektif komunikasi publik. Nah, ini paper. Jadi saudara-saudara, kalau Anda punya data penelitian, ya, Anda pikirkan juga bagaimana menjual tulisan Anda itu. Ya. Nah, di sini sudah mulai berkombinasi antara state of the art dari science dengan state of the art dari how to sell your idea. Kayak gitu. Oke, kembali ke laptop ya, kembali ke data ini. Saya rasa tidak ada yang sulit ya untuk memahami confidence interval dan odds ratio ya. Nanti analisisnya coba mudah-mudahan minggu depan saya punya set data yang lebih baik gitu untuk memberikan contoh. Karena kan minggu depan kita akan analisis regresi logistik kan. Itu kan masih libur ya sebenarnya ya. Nanti mungkin kita double di pertemuan berikutnya aja. Karena di pertemuan berikutnya juga ada praktek analisis regresi linear berganda. Jadi nanti langsung aja regresi linear berganda dan regresi logistik ya. Jadi regresi logistik berganda dan regresi linear berganda nanti satu pertemuan aja saya plot di tanggal 12 ya. Jadi bisa sekalian prakteknya ya. Karena apa? Yang satu datanya numerik,
nanti kita bisa olah data itu numerik menjadi kategorik, lalu kita lakukan logistik. Kan prinsipnya hanya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, saya rasa nggak ada kesulitan berarti ya untuk menginterpretasi OR, RR, dan confident interval ya. Kalau masih bingung, saya sarankan untuk membaca kembali epidemiologi atau apa namanya basis epidemiologi ya, supaya kembali Anda paham kapan disebut RR, kapan OR berdasarkan desainnya gitu kan. Nah, nanti di paper-paper seperti ini Anda bisa temukan dan translasi pengetahuan yang sudah Anda dapatkan. Ya, termasuk membaca confident intervalnya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kuliah bisa saya akhiri ya. Keluar nanti saat melakukan, oh ya satu lagi, ada satu contoh lagi untuk kita melihat confident interval, tapi pada yang bukan luarannya OR maupun RR. Sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat di layar Anda? Sudah, Bapak. Sudah, Ya. Bapak. Ya. Nah, jadi di sini ada sebuah analisis ya untuk melihat determinan dari status vitamin D pada orang obes ya. Overweight obese. Ya, di sini misalnya contohnya saya ambil contoh yang plasma 25 OHD aja ya, atau plasma
25 hidroksi vitamin D aja di sini ya. Nah, ini ada model 1, bagaimana hubungan BMI dengan kadar vitamin D 25 hidroksi ya pada orang overweight dan obese. Dan ternyata di sini saya nggak pakai namanya OR, saya nggak pakai RR, bahkan saya nggak pakai namanya rasio prevalence. Tapi saya pakai namanya beta. Ya. Nah, beta ini kenapa? Ya, di sini semua variabel yang saya analisis itu datanya berskala numerik. Jadi sama sekali nggak ada yang diordinalkan atau dinominalkan. Nah, beta ini itu serupa seperti interpretasinya itu seperti kalau Anda melakukan uji korelasi yang mana akan keluar nilai R. Ya enggak? Uji korelasi sudah belum sih? Sudah kan? Kalau korelasi persen maupun korelasi rank Spearman itu kan pasti ada dua nilai. Nilai p-value yang pertama, lalu kemudian nilai kedua adalah nilai R. Nilai R itu menggambarkan keeratan hubungan dan arah hubungan. Nah, di sini nilai beta standardized betanya itu adalah min 0,234, yang artinya semakin tinggi BMI, maka semakin rendah kadar vitamin D seseorang. Karena negatif. Jadi kalau negatif itu satu variabel naik, maka satu variabel misalnya ada independen dan dependen ya. Kalau independennya naik, dependennya pasti turun. Itu negatif arahnya berarti. Kalau dependennya naik, dependennya naik, itu berarti positif. Ya. Nah, ini ternyata negatif. Berarti semakin tinggi indeks massa tubuh, maka kadar vitamin D-nya akan semakin turun. Nah, bagaimana kemudian dengan confidence intervalnya? Nah, ini sama. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, selama nilai standardized beta, standardized beta itu ada di dalam rentang 95 confidence interval, maka pasti p-value-nya signifikan. Ya. Nih. Kelihatan enggak? Terlalu kecil ya? Nah, sekarang lebih kelihatan. Standardized betanya kan min 0,234. Itu ada di dalam rentang min 0,02 sampai min 0,04. Ini besok kalau kita latihan regresi linier, kita akan banyak membaca bentuk interpretasi data seperti ini. Ini saya pakai regresi linier. Saya pakai transformasi. Jadi karena datanya ada yang nggak normal, harus saya transformasi. Ya. Nah, lalu apa dengan yang dimaksud dengan adjusted R-square, Pak? Nah, adjusted R-square ini model summary yang sama seperti tadi kita lihat pertama saat analisis statistik tadi. Di model summary ini, adjusted R-square-nya adalah 0,043. Artinya, body mass index itu menjelaskan 4,3% ya, kadar vitamin D pada orang obes dan overweight. Ini jadi perhatian, makanya di mana-mana sekarang ketika berbicara status vitamin D, itu BMI itu dipertimbangkan. Karena kalau jelas misalnya yang nanya kelihatan bodinya, badannya itu adalah overweight obese, salah satu yang jelas membuat dia kadar vitamin D-nya rendah itu sudah dari body weight-nya dia atau BMI-nya dia. Selebihnya ada banyak faktor ya. Ada paparan sinar matahari, ada dan lain sebagainya. Nah, itu terlihat ketika ini adjusted R-square pada model yang kedua, di mana saya sudah mempertimbangkan adanya usia dan jenis kelamin. Ini Anda lihat ya, dari 4,3% naik menjadi 10,4%. Berarti model saya termasuk model yang relatif bagus dan relevan. Ya.
berarti usia, jenis kelamin juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan ketika bicara status vitamin D. Semakin tinggi usia, semakin menurun fungsi liver, semakin menurun fungsi ginjal, maka potentially itu kadar vitamin D-nya juga semakin rendah. Pada jenis kelamin, mungkin laki-laki dan perempuan karena hormonal regulasinya juga berbeda, ada perbedaannya. Nah, seperti itu yang tadi saya maksud ya. Dengan kalau kalian mengerjakan proposal tesis, Anda yang mengkaji determinan terhadap suatu kejadian. Nah, Anda nanti membangun model dari model 1, model 2, model 3, dan seterusnya. Dari satu variabel independen, tambah 2 variabel independen lagi, 3, dan seterusnya. Nah, nanti kalau model Anda itu sesuai dengan teori, ya, maka semakin banyak modelnya, itu adjusted R-square-nya harusnya semakin bertambah. Artinya, semua variabel yang Anda ambil, independen variabel yang Anda ambil, itu seharusnya semakin besar menggambarkan kontribusinya terhadap dependent variable. Ini coba misalnya model ketiga saya tambah, misalnya saya punya model lagi misalnya ya. Model ketiga saya tambah misalnya punya riwayat penyakit kronis tidak. Terus kronis itu misalnya gagal ginjal kah, penyakit ginjal kah, penyakit diabetes kah. Kemudian saya tambah frekuensi olahraga, aktivitas fisik. Mungkin jumlah adjusted R-square-nya akan semakin naik. Ya. Seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Berarti kalau misalkan yang ini tadi yang misalkan model 2 atau model 3-nya itu bisa misalkan kita tambahkan, confounding faktornya juga kita lihat misalkan adakah pengaruhnya terhadap, tadi variabel dependennya gitu ya, Pak, ya? Iya, Kan itu kan bertahap, Mbak, saudari Irvana. Itu, sorry, maaf. Siapa Siti, tadi ya? Pak. Siti. Oh, Siti Zahra, ya. Mmm. Maaf. Jadi itu kan bertahap ya. Jadi membangun model itu bertahap. Jadi pertama, mungkin variabel yang betul-betul Anda yakin berkontribusi dulu. Misalnya, variabel 1, lalu stepwise bertahap. Kalau ditambah variabel 2, modelnya persentasenya naik, berarti variabel 1 dan 2 itu saling berkontribusi. Tapi kalau model ternyata presentasinya menurun, berarti jangan-jangan model variabel kedua itu merupakan faktor modifikasi dari model 1 hubungannya dengan dependent. Nah, itu bisa saja terjadi begitu, Bu Siti. Ya. Iya, baik, Pak. Berarti kalau misalnya, misalkan contohnya saya misalkan mau meneliti vitamin D sama kejadian PCO misalnya, terus tapi kan itu hanya terus Kejadian apa? PCOS, Pak. Oke. Nah, itu Polycystic ovary syndrome. heeh, iya, itu kan dia kan biasanya ada kaitannya sama obesitas. Misalkan nanti yang model keduanya saya tambahkan, contohnya misalkan, indeks massa tubuh sama, apa namanya, lingkar perut misalnya, karena biasanya Iya, PCO kan betul, terkait bisa. sama sindrom Plausible. metabolik. Nah, Ya, itu berarti maksudnya bisa seperti itu ya, Pak? ya, dan hasilnya belum tentu seperti yang Anda harapkan loh. Bisa saja loh. Oh, gitu. Tapi Kenapa? kalau PCOS itu kan gangguan hormonal kan, iya, heeh, disregulasi hormonal yang etiologinya itu masih belum pasti. iya, masih belum pasti. Tapi kalau Anda baca banyak paper dari PCOS, most of population, they are obese, overweight, Obes, iya, right? heeh, Yang mana ternyata obese dan overweight itu determinan vitamin D. Jangan-jangan ya, jangan kaget deh kalau misalnya awalnya Anda hubungkan antara vitamin D dan kejadian PCOS, itu ada hubungannya. Itu misalnya model 1 ya, Bu mhm, Siti.
Tapi kemudian ketika ke model 2 dikoreksi dengan obesitas, mungkin masih ada hubungan, tapi nilai kekuatan hubungannya menurun. Oh, justru menurun ya? Ya saya nggak tahu, Iya, tapi iya. sejauh Iya, ini saya yang juga kemarin barusan, kebetulan baru-baru ini saya baru mengerjakan systematic review meta analisis di PCOS ya. Dan saya dulu ketika mengerjakan proyek PhD saya juga saya baca tentang PCOS. Ya menurut saya obes dan overweight itu sebuah determinan yang nggak bisa diabaikan dalam perjalanan PCOS itu. Iya. Sehingga semua prekondisi yang ternyata determinannya juga overweight obese itu bisa jadi sifatnya sekunder. Oh, Paham iya. maksud saya? Paham. Karena Jangan-jangan pada PCOS ini defisiensi vitamin D ini secondary dari overweight obese. iya, heeh. Jadi kalau misalnya tadi di model 2 masih tetap ada hubungan, jadi vitamin D, overweight obese masih berhubungan dengan PCOS, berarti masih bagus. Tapi kalau kemudian nilai kekuatan hubungannya menjadi turun, berarti dari 3 ini ada yang sifatnya komplement. Jadi tidak ada yang superior satu dengan yang lain. Jadi kalau mau ngoreksi nanti, misalnya mau ngasih kalau ini idenya Bu Siti misalnya uji cross-seksional ya, atau observasional deh, mau Ya, either cohort atau either case control atau cross-seksional terserah ya. Tapi misalnya nanti rekomendasinya mau RCT, berarti modifikasi yang bisa hanya mengoreksi vitamin D, tapi selama obes overweight-nya nggak dikoreksi, saya nggak terlalu yakin PCOS-nya akan bisa hal-hal yang terkait dengan PCOS, apakah hormonal, terutama hormonal levelnya ya. Jadi misalnya testosteronnya harusnya diharapkan turun gitu kan, tapi ternyata nggak turun. Kemudian apalagi sih? Saya nggak hafal, banyak hormon di situ. Iya. Gitu Bu. Jadi memang betul ya memahami tadi. Nah ini pertanyaan Saudari Siti itu sudah nggak sekedar analisis-analisisan yang hanya bisa dilakukan oleh statistik, tapi pertanyaannya Saudari Siti itu sudah bagaimana menginterpretasi, bagaimana mendekati dari teori yang ada, dari evidence base yang ada. Itu sudah seperti itu, Saudara Siti. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi penting sekali nanti ketika Anda mengerjakan, Anda kuasai basis fundamental knowledge-nya. Toh kalaupun hipotesis Anda nggak terbukti, kalau memang ternyata secara fundamental biologinya, prosesnya, biological prosesnya begitu, ya nggak masalah. Justru itu yang penting untuk memahamkan ketika nanti mau ngintervensi, Saudari Siti. Iya, Pak. Karena memang di klinik juga di rumah sakit kebetulan memang banyak sekali pasien dengan PCO tuh memang obes rata-rata kalau diukur BMI dan lingkar Nggak perut. hanya obes, Anda cek resistensi insulinnya. Iya, resistensi insulin juga. 60%, 70% mereka resistensi insulin. Iya. Ya. Nah mungkin jadi Anda harus ya itulah ya begitu Saudari Siti ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih dari itu karena takutnya sudah keluar dari konteks mata kuliah ini. Iya, baik Bapak. Maybe kalau Anda mau diskusi personal mungkin next time bisa kontak saya via email. Oke? Iya, baik Bapak. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, saya rasa sudah cukup ya, karena waktunya juga sudah habis. Cukuplah ya buat kompensasi tadi keterlambatan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sampai berjumpa nanti ya setelah Lebaran, dan sekaligus mungkin saya ingin menyampaikan selamat nanti merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan ya. Saya mohon maaf apabila sepanjang kita berinteraksi baik di layar maupun di tatap muka, kalau pas
ada yang ke kampus ya, ada perilaku saya dan tutur kata saya yang kurang berkenan ya. Karena saya menyadari ya, saya tipikal yang direct ya. Dialek saya direct. Saya tidak terlalu gemar dengan apa ya, berbahasa basi begitu, mohon maaf ya. Jadi tapi bagi saya kalau kaitannya dengan hubungan profesional kita ya akan berhenti di situ ya. Saya mencoba memisahkan kalau kita punya hubungan personal dalam arti kita kenal sebagai dosen dan pembimbing, tapi di luar forum berarti kan kita berinteraksi secara manusia sosial. Namun di dalam forum ini ya kita berinteraksi secara profesional antara fasilitator dengan anak didik begitu. Tapi setelah itu apabila selesai di sini ya selesai di sini. Bagi saya demikian. Oke. Saya pamit ya. Selamat berlibur, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin Kasih, leave. Kak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Terima kasih.